Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita dalam keadaan yang baik-baik saja karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan meskipun kami di rumah kami masing-masing ya Bapak. Kami percaya hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami ya Bapak. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami di tempat ini. Jadilah semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Saya percaya sukacita itu memenuhi rumah kita hari-hari ini, amin. Mari kita puji Tuhan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta alamnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, jadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta alamnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyelamatkan bangsa kami Tuhan. Di tengah wabah yang sedang melanda bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan juru selamat kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan tempat kami berharap Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ada rencana-Mu yang indah Tuhan atas bangsa kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami ya Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan, berikan hikmat yang baik Tuhan. Hikmat marifat yang dari-Mu Tuhan, setiap keputusan yang diambil semuanya berasal dari Tuhan. Bahkan Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, Engkau memberkati Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Engkau memberkati Pak Yongki dan kedua wakilnya Tuhan. Bahkan Engkau berkati gembala kami di tempat ini, Bapak Bambang Sumarji dan Ibu Patricia Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan kesehatan yang baik hari-hari ini Tuhan. Biarlah mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berikan hikmat Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, setiap keputusan yang mereka ambil juga Tuhan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa.
Bahkan Tuhan buat kota kami memberkati kota kami memberkati kota Depok. Shalom buat kota Depok. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kota Depok aman dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan jemaat-jemaat yang ada di rumah Tuhan, yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kau memberkati juga mereka ya Bapak, mereka yang dalam keadaan yang tidak baik Tuhan, memberkati mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan yang baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami percaya semuanya akan berlalu Tuhan. Kami percaya ya Bapak, Tuhan akan mengembalikan semuanya dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala pujian dan hormat hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku
Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing
yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Engkau sedang memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan yang hari ini beribadah. Kami percaya hari ini Tuhan Engkau memberikan kami firman-Mu, pesan-pesan-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini ya Bapa, hamba mohon Engkau mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Urapi hati kami menjadi tanah yang baik untuk ditaburi oleh firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ganda dan menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kita semua yang sudah siap sama-sama kita katakan amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Saya mengucap syukur kalau hari ini kita boleh kembali beribadah secara online. Memang sudah sekitar hampir kurang lebih 2 bulan kita beribadah online. Saat ini kita belum bisa beribadah di gereja kita. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah-rumah bersama dengan keluarga kita. Baik, pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Saya ulangi, kita buka Alkitab kita dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Kita mau baca di rumah-rumah, Bapak Ibu bisa baca di Alkitab Bapak Ibu. Saya bacakan untuk kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pagi ini kita diingatkan Tuhan. Kalau kita lihat firman Tuhan, kita diingatkan untuk mempergunakan waktu kita dengan baik. Dan apa yang kita lakukan hari-hari ini, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Rasul Paulus sudah menuliskan hal ini kira-kira 2000 tahun yang lalu. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya. Dan tentu saja masih relevan sampai dengan hari ini. Apalagi hari-hari ini kita hidup di zaman akhir. Ya, hari-hari sekarang ini adalah hari-hari yang sukar. Ya, akhir zaman. Kita harus lebih lagi memperhatikan dengan seksama bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Waktu yang ada saat ini harus kita gunakan untuk berusaha mengetahui apa sih kehendak Tuhan. Dan setelah kita mengetahuinya, kita juga harus melakukannya. Sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan atas kita semua itu bisa terjadi. Saya percaya kita semua juga tahu bahwa rancangan Tuhan atas setiap kita adalah rancangan yang baik. Amin. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Itulah rancangan Tuhan atas setiap kita. Dan saya percaya kita semua mau rancangan Tuhan itulah yang terjadi atas setiap kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Sehingga rancangan Tuhan yang ajaib itu, yang dahsyat, yang penuh dengan harapan itulah yang terjadi atas setiap kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan perintah Tuhan dengan setia. Saya ulangi sekali lagi, kita harus melakukan perintah Tuhan dengan setia. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, ini adalah ayat emas atau ayat tuntunan kita di tahun 2020 ini, tahun dimensi yang baru. Ulangan 28 ayat 13 sampai dengan 14. Saya bacakan untuk kita semua.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Ya. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Saya ajak Bapak Ibu untuk menggarisbawahi kata kau lakukan dengan setia. Arti dari kata ini adalah kita melakukan perintah Tuhan dengan teguh, taat, konsisten, terus-menerus, tidak berubah. Ya. Bapak Ibu, kecenderungan kita sebagai manusia adalah seringkali kita merasa jenuh atau bosan kalau kita melakukan sesuatu itu terus-menerus, tapi kita tidak melihat atau belum melihat hasil. Akhirnya kita mulai tidak melakukan hal itu lagi. Ya, kita mulai bosan, kita mulai tidak taat, kita mulai tidak teguh, kita mulai tidak konsisten, kita mulai menyimpang ke kanan, ke kiri. Kalau itu yang kita lakukan, itu artinya kita tidak melakukan hal itu dengan setia. Tapi firman ini mengatakan kalau kita mau melihat janji-janji Tuhan atau rancangannya digenapi dalam hidup kita, maka kita harus melakukan perintah Tuhan itu dengan setia, ya. Bukan hanya pada saat-saat yang enak, bukan hanya pada saat-saat kita diberkati, bukan hanya saat kita tidak mendapat masalah. Tetapi kita harus setia melakukannya pada waktu enak ataupun tidak enak. Ya, walaupun pada saat kita melakukannya belum terjadi apa-apa. Kita belum melihat hasilnya. Kita belum diangkat menjadi kepala, kita belum naik ya, mungkin malah keadaan kita hari-hari ini kita rasa malah semakin turun. Saya mengajak melalui firman ini tetaplah lakukan perintah-perintah Tuhan itu dengan setia. Saya percaya apa yang Tuhan sudah janjikan tidak mungkin Dia ingkari. Dia pasti akan menggenapi janjinya. Tuhan pasti mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Tuhan pasti mengangkat kita naik dan bukan turun. Asal tadi kita melakukan perintah-perintahnya hari-hari ini yang kita dengar, yang kita renungkan, kita lakukan dengan setia. Setia artinya tadi tidak berubah, konsisten, tetap taat, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Jadi yang pertama kalau kita mau menikmati atau kita mau melihat rancangan-rancangan Tuhan yang ajaib itu terjadi atas setiap kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan perintah Tuhan dengan setia. Lalu yang kedua, yang harus kita lakukan supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan yang ajaib itu terjadi atas hidup kita adalah kita tidak boleh, sekali lagi saya ulangi, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun. Apa saja itu? Mari kita buka dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 11. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Kalau Bapak Ibu lihat dari perikopnya itu adalah judulnya Israel sebagai suatu peringatan. Memang ini ditujukan atau ditulis mengatakan tentang Israel, bangsa Israel. Tetapi kita pun juga adalah Israel secara rohani. Berarti firman ini juga untuk kita, ya. Kalau Bapak Ibu bisa baca 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 11 tentang hal-hal apa saja yang Tuhan ingatkan melalui Rasul Paulus supaya kita pada zaman ini tidak melakukan hal-hal yang jahat seperti itu, ya. Tapi saya pada saat ini hanya mau menggarisbawahi yang di ayat 6 lalu ayat 9 sampai dengan 11. Saya bacakan dahulu ayat 6-nya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita.
supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya. Lalu ayat 10 dan 11, dan janganlah ayat 9 lebih dahulu, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu, kita lihat firman ini mengatakan firman ini ditulis juga bagi kita, menjadi peringatan buat kita. Ya, di mana kita hidup di zaman akhir. Jadi kita harus perhatikan peringatan apa sih yang Tuhan sedang ingatkan bagi kita yang tidak boleh kita lakukan di zaman ini. Kalau kita lihat, yang pertama yang menjadi peringatan Tuhan adalah jangan mencobai Tuhan. Kata mencobai itu artinya menantang Tuhan dengan meragukan kuasanya melalui ucapan-ucapan bernada cemoohan kepada Tuhan. Hal ini bisa terjadi karena hati yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu biasanya ketahuan di saat-saat yang sulit. Saat-saat yang sulit seperti ini itu biasanya menguji keadaan hati kita. Ya. Apakah hati kita memang sepenuhnya percaya kepada Tuhan atau setengah-setengah atau hanya sedikit percaya kepada Tuhan? Sama seperti bangsa Israel, ya. Kita juga perlu melihat kondisi hati kita hari-hari ini. Apakah sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Apakah kita tidak memberontak kepada Tuhan? Kalau mau ngecek, lihat aja perkataan-perkataan kita seperti apa. Ya, apakah perkataan-perkataan kita yang kita keluarkan itu adalah kata-kata cemooh, kata-kata ketidakpercayaan, atau kata-kata yang kita keluarkan hari-hari ini adalah kata-kata yang penuh dengan harapan, penuh sukacita, ya, penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita cek kondisi kita, kondisi hati kita hari-hari ini, ya, supaya kita jangan kedapatan menjadi orang-orang yang mencobai Tuhan. Perhatikan apakah hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena hal itu akan mempengaruhi juga ucapan-ucapan kita atau perkataan-perkataan kita. Jadi peringatan yang Tuhan mau untuk kita pelajari dan tidak kita lakukan adalah tidak boleh atau jangan mencobai Tuhan. Lalu yang kedua, yang peringatan yang Tuhan mau ajarkan buat kita melalui bangsa Israel tadi adalah kita tidak boleh bersungut-sungut. Bapak Ibu pasti tahu lawan dari kata bersungut-sungut adalah mengucap syukur. Orang yang suka bersungut-sungut pasti tidak bisa mengucap syukur. Tidak mungkin dia bersungut-sungut dalam waktu yang sama dia mengucap syukur. Kalau dia bersungut-sungut itu berarti dia tidak mengucap syukur. Dan orang yang tidak bisa mengucap syukur itu biasanya karena dia tidak bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya. Yang dia lihat pasti negatif aja, yang dia lihat pasti yang jelek-jelek saja. Makanya dia pasti akan bersungut-sungut. Padahal kalau kita tahu firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang mengasihi Dia. Berarti apapun yang kita alami hari-hari ini, enak atau tidak enak, ada campur tangan Tuhan. Ya, Tuhan tetap turut bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi pasti ada kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Dan untuk mengucap syukur itu juga tergantung dari cara pandang kita. Seperti hari-hari ini, walaupun keadaan yang kita alami saat-saat ini pasti kalau semua orang ditanya pasti tidak enak. Pasti hari-hari yang sulit, hari-hari yang mungkin membosankan. Tetapi saya percaya kalau kita mau melihat
cara pandang kita rubah, kita lihat kebaikan, pasti tetap ada hal-hal positif atau hal-hal baik yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Contohnya, saya melihat hari-hari ini banyak orang-orang yang mungkin talenta-talentanya bisa lebih dikembangkan. Ya, kalau kita lihat banyak yang sudah bisa cukur rambut sendiri, banyak yang bisa mencukur rambut anaknya, banyak yang sudah bisa masak berbagai macam resep masakan. Anak-anak kita juga jadi rajin, banyak yang bisa jadi guru buat anaknya, ya kan? Dan yang terpenting adalah hubungan keluarga semakin erat. Kita semakin punya banyak waktu buat keluarga kita. Itulah hal-hal yang baik yang bisa kita lihat di masa-masa seperti ini. Ya. Tetapi kalau kita hanya melihat hal-hal yang buruk, kita hanya melihat, oh saya bosan, saya nggak bisa pergi kemana-mana, saya pendapatannya menurun, saya tidak bisa beli sesuatu yang saya inginkan. Kita akan mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Jadi tergantung dari cara pandang kita. Kalau kita mau melihat kebaikan, kita pasti akan bisa mengucap syukur. Tapi kalau yang kita lihat hanya yang buruk, pasti kita akan bersungut-sungut. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk terus mengucap syukur di dalam segala hal. Karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Ingat, kalau kita bersungut-sungut sebenarnya kita membuat Tuhan marah. Dan akhirnya kita membuat apa yang menjadi rancangan Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Saya ajak kembali kita membuka dari Bilangan 14 ayat 27 sampai 30. Kita lihat apa yang Tuhan lakukan karena bangsa Israel pada waktu itu terus bersungut-sungut. Saya bacakan Bilangan 14 ayat 27 sampai dengan 30. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, ya ini semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bapak Ibu, kita bisa lihat apa akibatnya kalau kita bersungut-sungut. Pada saat itu bangsa Israel dihukum oleh Tuhan, mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Karena apa? Karena bersungut-sungut. Ya. Ingat, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tinggal kita yang memilih saat ini. Kita mau bersungut-sungut atau mau mengucap syukur. Saya percaya kalau kita mau rancangan Tuhan yang terjadi atas hidup kita, kita pasti akan memilih mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman akhir. Firman Tuhan juga menyatakan bahwa di zaman akhir ini akan datang masa-masa yang sukar. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita untuk mempergunakan waktu kita dengan bijaksana. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Kita harus berusaha mengetahui kehendak Tuhan dan melakukannya dengan setia. Supaya apa yang menjadi rancangannya atas hidup kita itulah yang terjadi. Kita juga harus memperhatikan peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Yaitu kita harus menjauhi dosa, mencobai Tuhan, dan dosa persungutan. Belajarlah mengucap syukur dalam segala hal, sehingga Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan terus naik dan bukan turun. Hidup kita akan berhasil, beruntung, dan akhirnya sampai pada rancangan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan, penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini ya Bapa, yang sudah mengingatkan kami bahwa hari-hari ini ya Tuhan kami harus mempergunakan waktu kami dengan baik, dengan bijaksana, dan kami mau terus berusaha untuk mengetahui kehendak-kehendak-Mu Tuhan bagi hidup kami, dan kami mau melakukannya dengan setia. Ajar kami ya Tuhan untuk terus mengucap syukur, tidak bersungut-sungut ya Tuhan, tidak mencobai Engkau, dan Engkau yang menolong kami untuk menjadi orang-orang yang setia untuk melakukan perintah-perintah-Mu hari-hari ini. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau terus akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor, mengangkat kami terus naik dan bukan turun. Saat ini ya Bapa, hamba berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang punya masalah Tuhan Engkau yang menyediakan jalan keluar bagi umat-Mu Tuhan. Dan hamba percaya ya Tuhan saat ini Engkau yang mencukupi seluruh keperluan umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu melalui Bapak Gembala kami. Saudara-saudara yang kekasih yang berada di rumah, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Berikut pengumuman sepekan untuk jemaat GBI Grand Depok City. Ibadah online GBI Grand Depok City masih diperpanjang sampai akhir bulan Mei 2020. Ibadah online bisa disaksikan di channel YouTube Lighthouse GBI GDC dan jangan lupa untuk subscribe dan di-like. Untuk ibadah KUL dilakukan secara online. Harap menghubungi gembala KUL masing-masing atau menghubungi KUL Center dengan Bapak Melvin. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening Bank BCA 8691963535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dapat dikirim melalui WA ke Ibu Peti dengan nomor 081283907423. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.